Oke. Emang Nah, emang gitu. Kalau misalnya di tap-tap TikTok happy. enggak ya? Kan bukannya waktu kita di briefing begitu? It will improve the engagement kalau di tap-tap. Iya, dan TikToknya kan nyari engagement kan buat kita sebagai content creator kan? Boleh. Gitu. Gue udah mengikuti saran lo. Emily in Paris season 4. Nah, ternyata Wet, Hah. kan kalau di Netflix itu gue bisa resume play. Ha. Ternyata where I left off my historical watch time Emily in Paris itu gue berhenti nonton season 3 episode 6. Oke, lumayan tuh. Iya. Nah, Terus? I got bored di Ha. season 3 rupanya. Gue juga season 3 tuh menurut gue dragging gak kepuguhan. Setuju. Yes, terus semalam tuh gue gini, oh yang Iwet bilang bagus season 4. Nah, gue Ha. sempat kontemplasi tuh, karena kan gue tuh Lanjutin apa enggak gitu ya. nah, karena kan gue tuh sangat suka melakukan sesuatu tuh berurutan. Jadi gue lompat aja langsung ke season 4, apa gimana ya gitu. Gue tuh sempet gitu. Tapi kayaknya daripada gue nggak dapet rentetan ceritanya komplit, nggak deh gue lanjutin aja dari season 3. Gue Oke. pengen tahu gitu kayak apa. Terus? Jadi gue lanjutin tuh dari 3. Heeh. Belum nyampe 4 tapi Wet. Maaf ya. On the way, on the way. Tapi lu setuju nggak? 3 tuh membosankan. Gue cuma kuat Parah. nonton 2 episode. Parah. Menurut gue nggak ada inti dan makna dari season 3 itu. Aduh banget tuh yang pada komentar ya. Coba setuju nggak lo Emily in Paris season 3 tuh boring ya? Kayak lu mau cerita apa nyet? Apa? Lu kayak kehabisan ide. Lu ngabis-ngabisin budget aja. Heeh, itu teh naon, mau kemana? Kayak lagi dikejar deadline terus oh ya udahlah yang penting jadi barangnya gitu. Hah, Heeh. terus nggak, aduh, sampai episode berapa sih, Bo? 3 tuh? Nggak tahu gue udah nggak, gue bener-bener kayaknya cuma 2 episode gue tonton, gue kayak nggak jelas, udah gue tinggal. Oh, jadi lu nggak tuntaskan 3? Enggak, Lu langsung 4? langsung 4. Oh, apa gue langsung 4 aja ya? Bukan kayak ngadepin orang, kalau orangnya boring, bye nek, gue pergi. Apa langsung 4 aja ya gue ya? Ya udah gue kata dari kemarin langsung 4 aja. Tapi gue nggak akan ketinggalan cerita. Enggak ya, karena Emily in Paris itu bukan sesuatu yang kayak susah lo cerna kalau sampai lo nggak ngikutin gitu menurut gue. It's very light, dude. Ya. Dude. Tuh, tapi kata supermodel diva jangan. Ih ngapain orang? Ya terserah lo, tapi kalau gue sih enggak. Oke. Nah ini, ada yang bilang kan season 4 sama juga boringnya. Nggak tahu ya, mungkin mungkin gue nggak tahu nih ada yang ada yang kerja di agency atau enggak. Kenapa lo nunjuk-nunjuk? Nggak, lanjutin dulu. Tapi menurut gue season 4 itu more relevant to anak-anak, enggak anak-anak agency ya, tapi business agency. Karena beberapa anak agency tetap masih ngomong kayak, apaan sih nih gitu. Cuma gue tuh nangkep ya, bukan nangkep, tapi yang membuat gue relevan tuh adalah ambisiusnya anak agency, terus apa ya bahasanya ya, how to put this into a positive sentence. Lo harus nonton, Bo. Lo harus Bisa nonton. sih. Lo harus nonton karena cuman gimana ya? Nggak semua orang paham. Gini deh, gue kasih cerita sama lo. Ada satu momen di mana, gue ceritain aja ya. Heeh. Emily kan jatuh cinta sama orang Itali. Nah, Terus kemudian singkat momen cerita. Hah? momen-momen gini lu suka bertanya nggak sih? Aduh, kalau cerita film tuh suka takut kebablasan jadi spoiler, tapi kan nggak mungkin ya. Iya, karena gue nggak akan bisa cerita kenapa ini relevan ke dunia agency beneran akhirnya tanpa gue menceritakan. Oke, go for it, boy. Terah ya. Dia jatuh cinta sama laki-laki Itali. Ternyata laki-laki Itali ini adalah apa namanya pengusaha kashmir terkenal, rumah mode kashmir apalah-apalah gitu. Intinya
Dia berangkat ke Rome. Jadi dua pacarnya yang satu yang Kan gue udah bilang, lupain, udah, karena itu nggak bakal kelar. Maksud gue kayak, lu bayangin aja Carrie Bradshaw dengan cowok-cowoknya yang kayak ada dan tiada gitu. Udah nggak usah lu pikirin. Abis itu dia pergi ke Rome to fulfill her heart, fulfill her love life, apalah segala macem. Terus lo harus tahu apa? Dia diminta sama si Sylvie, bosnya dia itu, untuk approach perusahaan pacarnya itu untuk jadi klien. You know what I mean? Itu kerap terjadi di dunia agency. Ini yang membuat season 4 menarik buat lo. Yes. It's real, dude. Dan di situ dia konflik. Dia konflik gini. Lo gila ya? Gue tuh cuman mau punya pacar, gue tuh cuman mau punya kehidupan cinta. Di ambush, bosnya datang. Bosnya datang ke Rome nyusul, di ambush, lo kejar dia, lo meeting sama dia, lo minta untuk kita present. Can you imagine? Kan Iwet bilang gini, itu kehidupan agensi begitu. Terus ada yang komentar, di IO juga gitu. Oke, apakah arah pembahasannya ini as what I thought it would lead to? Maksudnya gimana? Gue nggak ngerti. Apa yang arah pembahasannya dari cerita itu apa nih? Gue mau ceritain gitu bahwa ya kayak gitu bisnisnya. Oke. Dan di situ Emily menunjukkan konfliknya dia. Kayak either gue stay dengan relationship gue atau gue ikutin maunya bos gue. And get this, how Sylvie, the boss, encourage her, itu menurut gue sinting. You know, pasif agresif yang kayak, ya lo nggak perlu ngerjain itu. Tapi gue kan selalu tahu kalau lo tuh adalah orang yang selalu on point. Lo selalu bisa in time untuk ngomong masalah kerjaan di tengah-tengah obrolan yang sangat ringan. Oke. Berarti gini mungkin ya. Belum selesai. Terus abis itu, somehow dia atur meeting, dan kejadian mereka present. Tapi si cowok ini kan keluarga ya, perusahaan keluarga bilang gini, mana mungkin lo nanganin sebuah brand yang ada di Italia, lo nggak punya kantor representatif di Italia. Dan keluar dari mulutnya dia, we have. Nggak ada kantornya, tiba-tiba ada. That's agency life. Okay. Lo ngerti nggak? Ada, itu kantor ada, terbangun jadi. Oke. Mungkin dari cerita yang Iwet maksudkan ditonton teman-teman di Emily in Paris season 4, kita gedein supaya teman-teman yang tidak bekerja di agency dan tidak bekerja di IO juga bisa ikut terlibat dalam diskusi ini. Kita lebarin ya. Mungkin pertanyaannya adalah gini, pernahkah lo memanfaatkan itu apa ya, your own personal charm gitu ya, kehidupan pribadi lo untuk ya mendapatkan klien seperti Emily gitu. Jadi gimana tuh Wet? Memanfaatkan daya pikat kehidupan asmara lo untuk dapat cuan. Itu dia. Itu dia. Lo menggunakan charm lo menggunakan pesona lo mengorbankan cinta lo untuk cuan. Yes, that's it. Itu pertanyaannya. Oke, gue mau baca beberapa komentar yang langsung buruan masuk. Vino bilang dia sering banget nih. Nggak cuman agency kok, Dave. Banker juga begitu. Oh ya? Oke. Kita pernah bahas ini ya. Kayaknya di podcast ya, Wet ya? Lupa gue. Iya. Prospek gebetan untuk cuan, Edan. People do that? Yeah, baby, yes! Oke, kalau cuman tebar pesona ke klien, misalnya gitu ya. Kliennya pas meeting pertama, pas lu pitch. Lawyer juga, David. Apa? Lawyer juga. Oh iya.
Nggak, gini. Gue mau nanya. Kalau cuman memanfaatkan daya pikat penampilan fisik gitu, kayaknya kliennya suka deh sama lo. Kayaknya kliennya genit deh sama lo dari tadi ngeliatin lo terus. Udah next meeting lo ikut terus ya, atau lo deh yang handle account ini gitu. Udah nyampe di situ aja menurut gue masih normal lah gitu ya. We all do that gitu ya. Tapi kalau sampai kliennya ngajakin lu pacaran, udah Nek, jadiin aja supaya kita goal nih proyeknya. Itu beda lagi loh. Ada istilahnya. Hah? Take one for the team. Oh my. Wah ini gila nih acara pagi kita. People do that. Ya, baby, yes. Dan gua nggak usah ngomong diperbolehkan apa enggak oleh institusi. Ya pasti jawabannya nggak diperbolehkan lah ya. Tapi kan nyari cuan. Tapi maksudnya gini, collectively itu ada kesadaran tim gitu. Ayo dong Jack gitu, take one for the team. Berkorban dong lu untuk tim. Pura-pura pacaran aja selama project ini berhasil. Gitu. Take one for the team, baby. Ini gue cerita ya, tanpa menyebut nama. Bahkan kerap terjadi pada saat pitching itu, kalau lo udah menemukan, ini pada saat pitching ya, lo udah mulai menemukan jalan buntu nih. Ada yang, jadi ada nih charm, namanya adalah geek charm. Jadi kadang-kadang kan ada yang bentuknya tuh emang kayak geek gitu kan, kayaknya manis, lucu gitu, kayaknya cute gitu ya, karena oh nih geeky banget, pinter, apa segala macam. Begitu dia udah mentok, dia tuh punya tato, tatonya tuh tersembunyi. Begitu dia mentok, dia begini. Tatonya kelihatan. Bubar semua. Atau dia gini. Tatonya kelihatan. Bubar semua langsung. Ya, oke, kita ikut. Oke, good presentation. Istilah yang komentar gini, namanya tumbal proyek. Ya, ditumbalin supaya proyeknya jadi goal. Ya. Tapi kalau tumbal proyek gitu dapat komisinya lebih nggak sih? Ya, komisinya mungkin kehidupan yang lain ya, I don't know. Terus ada yang komentar, ada yang pengalaman gitu ya, jadi tumbal proyek, terus akhirnya sampai dapat perangkat sholat, berarti dikawinin kan maksudnya kalau perangkat sholat? Benar. My God. Benar. Jadi kalau kemarin kita ngomongin politik is dirty, business is dirty. Itu mah baru, itu belum dirty, Dave. Itu belum dirty. Normal. Itu masih kayak tahap celup-celup air aja, belum nyebur. Begitu udah nyebur mah lebih gila lagi. Dan ini kan pengakuan lo kemarin, lo pernah kan melakukan itu? Lo cerita waktu hari radio nasional, zaman lo jadi penyiar, ada klien mau pasang iklan, dia naksir lo, itu memang lo gatel aja atau you take one for the team? I take one for the team. Lo sebenarnya nggak pengen sama tuh klien, tapi supaya kliennya bawa proyek dan bawa cuan? Ya iseng aja juga, gue kayak... Ya, oke lah, kita coba aja gitu. Itu terhormat banget, Nek, lu, Nek. Kontribusi ya. What so called kontribusi. Gue gak pernah lo begitu loh, Say. Lu tuh polos banget ya setelah gue pikir-pikir ya. Karena itu gak pernah terjadi dalam kehidupan gue, Iwet. Tapi kan di film-film banyak, Dave, kayak begitu. Botak, itu tuh film ya. Gue tuh juga walaupun kata Melanie gue itu nggak pintar, gue bisa membedakan mana film, mana kehidupan nyata, Botak. Ya kalau di film gue pikir, ya itu kan rekaan, Jack. Lah, kan film itu terinspirasi dari kehidupan nyata. Yang dibumbuin. Ya dibumbuin, iya. Tapi kan inspired by-nya benar. Gue tuh pengen loh begitu. Hah? Lah, lo nggak akan bisa menurut gue tapi kayak gitu. Itu kenapa? Udah gue nggak bisa jadi menteri, gue nggak bisa jadi tumbal proyek. Kenapa? Karena lo tuh kaku banget. Ya diajarin kan bisa, Nek. Itu kalau kayak gitu tuh lo nggak bisa pakai perasaan, nggak bisa pakai hati. Udah aja gitu kayak gitu.
Jadi maksud lu tuh ada orang-orang yang memang terlahir punya karakter untuk jadi tumbal proyek? Bukan. Aduh, gimana cara ngomongnya ya? Flirtatious gitu, yang emang kayaknya tuh ada kan orang yang energinya tuh kayaknya tuh menikasep, cantik pisan, yang kayaknya tuh orang tuh kayak pakai susuk gitu. Lu tuh soalnya black and white banget gitu. Lu kebayang nggak? Pas lagi misalnya gitu ya, kliennya oke, mau ada bisnis apa segala macam. Lu kan harus pakai insting gitu. Ah, ini kayaknya bisa nih gue godain gitu misalnya gitu ya. Terus abis itu lu diam gitu, ngeng, ternyata nyampe nih, dapet nih. Kalau lu kan gini, abis ngeklik gitu ya, terus lu gini, lu maunya apa nih sama gue? Hah? Iya. Ya, kan nggak bisa kayak gitu. Iya sih. Iya kan, lu kan nanya, apa nih, WhatsApp lu mau apa nih? Kan nggak bisa begitu. Iya sih. Iya kan? Iya. Bener nggak? Iya bener. Nah, ya udah. Nah, maksud gue gini, oke, now I learn something new gitu, bahwa tumbal proyek itu terjadi, apa yang dilakukan Emily in Paris itu real, depiksi kehidupan nyata gitu ya. Oke, good for you Emily di luar sana gitu ya. Nah, pertanyaan gue kayak gini, lu tuh biasanya bisa membaca tuh Wet, kalau klien udah mulai GTL dan udah mulai nge-spot on tumbalnya mau yang mana? Bisa. Apa yang kalau lu ada di posisinya Sylvie, apa yang akan lu katakan kepada Emily? Emily-nya nggak mau jadi tumbal dan nggak mau tuh mencampur adukan kehidupan cuan sama kehidupan daya pikat. Actually gue pernah melakukan itu. Lu jadi Sylvie? Iya, I encourage. Nggak deng, bohong. Wah, nggak ada yang bohong. Yang pertama pasti bener. Tapi gue kerap melihat itu. Kayak kalimat take one for the team tuh sesuatu yang kerap terjadi. Terus abis itu ada yang set of team tiba-tiba diganti karena supaya kliennya lebih anteng, dimasukin satu orang yang mungkin performanya nggak sebagus itu, tapi kliennya suka, ya udah, be it. Gitu. Terus abis itu apalagi ya, banyak deh rupa-rupa yang kayak begitu-begitu. Terus ada lagi yang bahkan pernah ada ya yang di hire bener-bener hanya untuk supaya meeting itu berjalan dengan lancar dan tenang. Pertanyaan gue, biasanya tumbal-tumbal proyek ini Wet, emang cakep-cakep eye candy aja tapi nggak bisa kerja, atau mereka sebenarnya bisa kerja, cuman kebetulan aja mereka selalu jadi tumbal proyek dan jadi eye candy? Ada kombinasi, Dave. Ada yang emang jago dan eye candy. Lu perhatiin nggak sih kalau lu ngobrol sama anak-anak konsultan ya, gue nggak cuma ngomongin agency ya, konsultan, mereka tuh punya charm, tau nggak lo? Yang lo gini, anjrit, walaupun mungkin mukanya biasa, tapi kok cakep ya dia gitu. Kayak Dana gitu ya. Dana Ardana yang aku suka. Anak baru. Halo, kenapa lo sebut lama? Iya. Hey, halo, Putus. Halo. Putus ya. Halo, sinyalnya nge-lag. Ngapa lo sebut nama? Aduh, tapi iya, bener, itu contoh yang tepat. Ya. Kayaknya kan lo kayak gini, ini apa sih gitu? Ya. Ini apaan sih gitu? Iya, dan we're not saying bahwa dia nggak bisa kerja, cuman kebetulan itu cakep gitu. Dan lu perhatiin deh, kalau orang-orang pinter tuh kan somehow anak-anak konsultan kan pinter-pinter deh. Somehow kan lu kayak jadi punya charm yang kayak, kok dia tahu semua hal ya gitu kan? Iya kan? Kok ngobrol sama dia enak ya gitu. Sementara dianya kayak ya udah playing it cool aja, kayak nggak ada apa-apa ya, I'm just playing my role. Bener gak? Iya. Ya kan? Oke gini, berarti sebetulnya ya
orang yang sorry. Ada yang bilangnya, halo BCA, ini dengan Commonwealth. Lumayan emang bener raja keceplosan lu tuh, parah banget emang. Iya, kenapa ya? Terus Lupa deh gue mau ngomong apa. Oh enggak, oke, ini nyambung nih, gitu ya. Berarti sebetulnya orang yang bahaya dan double jeopardy itu adalah deadly combo, itu adalah orang yang pinter kerja, punya charm. Yes. Iya kan? Yes. Karena kalau orang cuman punya charm aja tapi bego, nggak bisa kerja, aduh pasti lu akan di peers lu akan yang ini, gitu. Iya kan? Tapi kalau lu udah punya charm, lu jago kerja, belagu nggak lu di kantor? Ya, billing lu gede aja pasti. Iya, Rocky itu lu banget. Hah? Iya, ada yang bilang ini, aku banget nggak sih? Iya, itu kamu banget. Iya. Nah, tapi gini ya, nggak slutty. Iya. Beda loh. Kalau slutty itu kan emang kayak, wah, goek-goek, apa, jual badan gitu. Enggak, ini enggak. Nah, subtle semuanya. Bener-bener kayak lo nggak bisa lihat bahwa anjrit gitu. Oke, gue punya bukunya tuh. Judulnya The Myth of Charm. Pertanyaan gue adalah, menurut lo, apakah charm itu bisa diajarkan? Menurut gue tetap harus punya bakat. Ya. Kalau dia punya bakat, jawabannya gini. Itu bisa dilatih. Tapi ketika lu punya bakatnya, itu akan membuncah-buncah. Oke, paham. Itu ibarat kata tuh auranya tuh pecah gitu. Kayak emang gini deh, tadi kan lo nanya gitu ya, apakah mereka pintar atau tidak? Terus abis itu apakah ada yang memang nggak punya, ya udah gitu aja, tapi emang orang suka melihatnya gitu ya? Lo masih inget Pengharum Ruangan dalam dunia entertainment? Coba samakan persepsi dulu ya. Apa yang dimaksud dengan pengharum ruangan di dalam hati-hati ngomongnya, jangan sampai mendiskreditkan sebuah profesi tertentu. Ya. Lu dong jelasin. Pengharum ruangan itu adalah orang yang nggak ada sumbangsihnya, tapi eye candy aja. Iya. Gitu. Misalnya kalau di jajaran pengisi acara, aduh dia jago-jago banget nge-MC enggak, tapi dia cantik. Iya, manis gitu ya. Manis gitu. Ya dia cantik aja, dia dihadirkan di situ seperti pewangi ruangan aja ya, untuk membuat ruangan jauh lebih nyaman. Iya, benar. Nah, ini juga ada yang kayak begitu, Dave, dan itu sengaja di-hire, ada. Dan dia tahu role-nya loh. Dia tahu role-nya, dia nggak akan banyak bicara. Dia hanya take note. Kayak gua dong. Nggak, tapi beneran gue, ada yang kayak gitu. Gue udah gak mau ya lo ajak-ajak meeting. Ada yang kayak gitu juga, ada, sumpah, nggak bohong. Ya tadi tuh ya gini. I get your point ketika lu bilang, yes, charm itu bisa diajarkan, tapi beda kalau orang yang punya bawaan bakat gitu. Jadi gini, misalnya sama-sama orang yang punya bawaan bakat kan misalnya starting point-nya itu 30. Dengan mendapatkan ilmunya 30, dia jadi 60. Sementara orang yang nggak punya bakat kan zero starting point-nya, diajarin ilmu 30. Jadi charm-nya dia yang punya bakat di 60, yang nggak punya bakat karena dia cuma belajar doang, ya cuma di 30 gitu kan. Oke. Bukan looks loh, karena looks itu menurut gue hanya satu komponen dari charm. Iya apa enggak? Betul. Setuju ya? Charm tuh dari dalam. Iya. Yang lo datang aja tuh orang udah bisa langsung nengok siapa tuh gitu. Itu charm. Bisa nggak sih kita pretelin naon sih charm itu? Coba, kan kita tadi bilang look itu cuma satu unsur aja loh dari charm. Bisa nggak sih kita pretelin? Emily itu menurut gue, nih kita bahas Emily lagi ya. Sylvie Grato itu menurut gue charmnya tinggi banget. Iya loh. Lo lihat ya, cantik apa enggak dia? Biasa aja. Bener nggak?
Biasa kan? Biasa. Ya. Tapi kayak begitu dia nyampe dalam ruangan tuh nggak mungkin lo nggak nengok. Iya. Lo pasti nengok. Ya. Kita pretelin dari Sylvie ya. Oke. Satu, cara dia membawakan diri itu proper semuanya. Oke. Mulai dari rambutnya, make up-nya, bajunya, sepatunya, aksesorisnya, cara dia jalan, cara dia nyapa orang. Bener nggak? Charm nggak itu? Charm. Ya. Nggak pernah salah, Bo. Nggak pernah salah. Lu lihat deh. Kayak semua tuh on point terus gitu dia. Ya. Terus wawasan. Oke. Somehow orang yang wawasannya luas tuh menurut gue pasti charmnya tinggi. Sylvie Gratu itu kan networknya sinting banget kan, Bo. Kayak segala dia tahu, segala dia kenal. Ya kan? Terus lu nonton deh Sylvie Gratu tuh menurut gue oke, that's the true definition of charm. Sama a sense of confidence ya menurut aku ya. Yes. Orang yang charming itu punya a sense of confidence gitu. Pembawaan diri yang pas aja gitu. Ya. Karena kalau berlebih jadinya kan congkak ya. Iya. Kalau kurang kan jadinya rendah diri ya. Iya. Tapi kalau pas itu jadinya charming ya. Iya. Kayaknya lu tuh setiap masuk ruangan tuh jejek gitu, nggak pernah yang bingung. Kemana nih, nggak pernah. Nggak tuh celingak-celinguk. Nggak gitu. ada, nggak ada. Lu bener-bener kayak even ketika lu celingak-celinguk tuh lo tahu gitu, celingak-celinguk itu juga kayak bukan yang. Oke. Ini kan anak sekarang kan istilahnya life hack ya. Ini kalau dari diskusi sederhana kita nih, kita berhasil menemukan life hacknya. Kan we agree ya. Kalau komunikasi terbesar itu bukan suara, bukan kata-kata, tapi body language, right? 70 apa 80% sih, Nyat? Gue lupa dah. Lupa. Sebentar, ada yang bilang tapi Sylvie Gratu itu intimidating. True. Kadang-kadang emang orang kalau percaya diri banget tuh intimidating buat orang-orang. 80%. Oke. Nah, life hacknya berarti sebetulnya kalau kita mau jalan ninja untuk bisa charming adalah bahasa tubuh, body language lo. Tadi kan lo bilang gitu ya, orang yang kelihatan celingak-celinguk, kayak nggak yakin tempatnya di mana, itu menandakan orang yang tidak charming. Orang yang charming itu adalah orang yang selalu confident gitu. Kayaknya bahasa tubuhnya selalu jelas gitu. Gitu ya. Tapi nggak congkak ya. Ada lagi orang yang congkak. Itu kelihatan. Kalau orang congkak tuh, ya kelihatan beda. Iya. Orang congkak tuh nunjuk dunia pakai hidung yang. Kalau charming tuh enggak. Gue setuju sama lo tadi. Life hack gitu ya. Gimana caranya supaya kita charming? Gue setuju body language adalah jalan ninja. Karena yang berikutnya menurut gue itu it takes time. Yaitu wawasan. Ya kalau wawasan tuh kan emang kayak lo harus belajar, lo harus banyak baca, banyak denger, bergaul dan sebagainya. Sylvie Gratu, bosnya Emily di Emily in Paris. Nah, sama Iwet ya. Kan kalau bicara mengenai charm juga ya, kita kan nggak bisa tidak membahas penampilan. Nah, menurut gue kehadiran Emily sama Sylvie itu two polar opposite yang memberikan contoh paling sempurna mengenai penampilan. Iya. Karena buat gue, Emily properly dressed, fashionable, tapi try so hard. Jadi buat gue kehadiran Emily itu memberikan contoh orang yang berdandan layaknya new money yang berusaha kuat banget untuk ngasih lihat I got taste, I got money, I know fashion, I want to be charming, you know. Sementara Sylvie Gratu tuh dia tahu apa yang bagus buat diri dia punya uang, dia bisa membeli barang yang keren, tapi perfect. Nah itu tuh charm. Ya, nggak berisik gitu. Iya, nggak berisik. Iya, Emily masih suka terlalu kita. Iya, tapi itu sutradaranya menurut gue bagus sih membuat sebuah kontras. Karena sebenarnya menurut gue Emily itu akan menjadi Sylvie nantinya. Iya.
Ya, Tapi ya, ini ya. masih intern gitu ya, ibaratnya kan masih ya Iya, gitu. iya. Terus kalau Sylvie-nya tuh udah solid gitu, udah konten, udah kayak Iya. satu lagi yang juga menurut gue charmnya Sinting tapi agak agak gila sih. eh Devil Wears Prada. Oh, yang mana? Si bosnya itu si siapa namanya? Miranda. Miranda Priestley. That's charm. Oke, tapi contoh-contoh kita kok kayaknya udah berumur semua ya? Siapa ya yang muda tapi juga charmnya tinggi sekali? Coba Indonesian. eh Putri Marino tuh charmnya gila menurut gue. Putri Marino. Setuju nggak lo? Setuju. Ya, Iya. nggak banyak omong tapi jejak gitu kayak Iya. ya. Kayaknya gitu. Iya, iya. Sama Ariel Tatum, lu pernah ketemu dia in person? Gue nggak pernah ngobrol lama sama Ariel Tatum. Lu coba deh. Iya. Kayak ketarik gitu loh tuh. Iya, 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 iya. Apa lagi ya? Charm lagi tuh Nah, ini contoh. Reza Rahadian tuh charming. Nah, iya benar. Yes. Reza itu how he talk to you, how he communicate, gimana dia membawakan dirinya tuh juga. Iya. 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 Dan nggak selalu loud loh orang-orang yang charming. Ini contoh yang tidak loud ya, nih ya, yang gue kenal. Renata Kusmanto. Oh iya, benar. Ya. Iya. Itu tuh menurut gue dia kan very very soft spoken, very introvert, tapi charming. Iya, iya. Nggak harus ekstrovert ya orang-orang charming ini ya. Iya, benar. Iya. Tuh tujuan hidup tuh ya, berarti lu harus charming dalam hidup. Ada yang bilang tadi Bung Karno, gue setuju. Oh. Wah, itu aur-auran itu charmnya. Ya nggak? Pesonanya tuh kayak tumpah ruah, udah kayak nggak terbendung. Ya? Ya? Yes. Kayaknya tuh kalau Bung Karno kan selalu tekap gitu, kayak selalu nggak pernah gitu. Ya nggak sih? Bo, ada yang jawab gini, Limbat. Kamu Siapa lagi ya charming tuh ya? Coba yang agak lebih berwarna tapi charming, Dave. yang lebih berwarna. Kalau tadi itu kan semua mute gitu kan, maksudnya kayak Ariel Tatum tuh nggak loud, Putri Marino nggak loud, Reza Rahadian nggak loud. Ya. John Banting, dak dik duk der, daya. Udah nggak ada loh dia. Oh, udah almarhum ya? Ya tapi kan boleh dong dijadiin contoh. Ih, lu mah. Kalau teman-teman pengen belajar how to build your charm, baca deh bukunya. Gue lupa ya, gue taruh di mana sih? The Myth. Ada. Mau gue kasih lihat sedikit nggak? Boleh. Iya, Lady Diana tuh juga charming. Tapi iya, bahkan dia contoh charming yang I have the book right here. Oh, wow, ya. The Charming Myth. The Charisma Myth. Charisma Myth, ya. Najwa Shihab setuju nggak lo? Najwa, A bit intimidating nggak? Iya. Nah, ini nyambung ya Iwet ya. Kemarin gue ngobrol, nggak usah disebutin gitu ya, dengan temen gue yang baru aja mau wawancarai tokoh ini gitu. Terus dia bilang katanya dia lagi belajar. Gue tahu yang loud tapi juga yet very charming. Siapa? Becky Tumewu. Oh iya, betul. Ya. Becky contoh ekstrovert. Yes. Itu contoh ekstrovert yang very outspoken, sangat apa namanya, bukan loud lah ya, tapi kayak dia bisa, she is the heart of the party kalau di sebuah pesta tuh ya. Oke. Nah, berarti kalau gitu, tapi tumbal proyek itu nggak bisa disengaja ya. Itu terjadi tanpa sengaja dan situasional, nggak bisa disengajain kan? Nah, biasanya tuh emang ada satu yang emang tugasnya tuh observasi. Oke, yang ini nih akan gue majuin gitu. Oh,
harus ada yang juga kayak gitu. Oh, nih sukanya sama yang ini nih, gitu. Oh. Ini lebih aman kalau di apa namanya, dijagain sama yang ini gitu misalnya. Oh, oke, got it. Jadi sifatnya situasional, emang nggak bisa intentfully gitu ya. Nggak Oke, bisa di plan. Kadang-kadang suka di plan. Oke, kayaknya karakternya gini, kita bawa yang ini deh. Oke, jalan. Tiba-tiba di lapangan nggak match, nggak bisa, kita ganti gitu. Bisa gitu. Oke. Dan itu buat lo sebagai pelaku bisnis sah-sah saja. Selama gue tidak menjual, bertransaksi sih nggak apa-apa ya kayaknya ya. Oke. Loh, kalau misalnya gue menjual kan prostitusi dong judulnya. Iya. Ini barter ya, Yang? Semi lah. Ada cash involved. Belum bisa kalau fully barter, Kak. Aduh Tuhan, ya ampun lucunya. Kata supermodel gini, zaman permodelan juga ada yang begitu, ada klien yang maunya si model ini cuma buat show ini gitu. Nadia Hutagalung tuh charmnya juga gila. Oke. Ya tapi kalau Nadia Hutagalung emang cantik banget gitu kan, kayak Iya, tadi kan kita berusaha juga memberikan contoh kita kan cukup bervariasi. Jadi maksudnya kita kan berusaha membuktikan bahwa charm, karisma itu tuh tidak hanya look, itu hanya salah satu komponen aja gitu. Iya. Oh, astaga, yes I agree. Ada yang nulis komentar gini, Heart Evangelista. Did you know her? Do you know her? I know, tapi nggak kenal, cuman gue tahu. Nah, itu udah paket komplit buat gue. Udahlah cakep, berkarisma tinggi. Ya. Oke. Bedain ya. Kadang-kadang charm itu punya borderline tipis dengan intimidating. Nah, ada beberapa orang tuh yang charmnya ketinggian, to the point dia intimidating. Nah, yang kayak gitu tuh bahaya sebenarnya. Oke. Ada beberapa bukan bahaya. Ya, untuk konteks obrolan kita, justru yang intimidating tuh jangan ada, nggak boleh ada. Iya, karena ya orang tuh takut loh sama yang intimidating. Betul. Nggak semua orang nyaman dengan orang yang intimidating. Benar nggak? Betul. Jadi mesti pas gitu takarannya. Orang nyaman, orang seneng sama dia. Terus abis itu dia juga bisa membantu di situ gitu. Iya, orang senang, orang nyaman, tapi juga bisa mempengaruhi, ya kan maksudnya. Nah, itu pakai otak loh. Ya. Nggak bisa main begitu doang tuh nggak bisa. Iya tenang, iya deh, yang pernah jadi tumbal proyek, iya deh. Zaman muda Kak, sekarang udah nggak lagi. Udah tua soalnya. Jangan putus harapan, berkaca kepada Sylvie Gratu. Gratu, nggak bisa. Sylvie Gratu tetap kan harus pakai Emily. Nah, gue mau membahas mengenai Sylvie Gratu juga. Boleh ya? Boleh. Tapi sebelum ke Sylvie Gratu lagi, tadi ada yang komentar, Kade terima kasih tulisannya. Aduh thank you loh. Gue tuh terharu ya. Gue kan suka posting di Instagram web kolom diary Dave Harper's Bazaar gue suka post full artikel di situ. Gue tuh nggak nyangka kalau itu kan kecil ya. Kalau lu baca kan lo harus gitu ya. Ternyata di Zoom beneran ya? Iya, gue nggak nyangka orang-orang itu niat baca gitu, dan I receive a lot of responses on that gitu, so thank you. Nah, Sylvie Gratu, gue sepanjang nonton itu ya, gue tuh jadi mikir gini, kenapa ya Iwet ya, kalau perempuan terutama perempuan Prancis, orang Paris itu kayaknya lebih menerima proses aging dengan lebih legowo deh. Nggak kayak orang Amerika sama orang Indonesia. Ini kita mah jahat-jahat loh orang-orang komentarnya, terutama terhadap perempuan loh yang menua. Gimana? Yang jahat tuh siapa orang Indonesianya? Netizen, rakyat. Netizen Indonesia. Jadi kan maksudnya orang lah gitu.
Iya kan? Orang kita kan ageismnya kan jelek banget, Wet. Sementara kayak Sylvie gitu, perempuan Paris, Celine Dion gitu lu lihat. Emang dia peduli keriputnya sebanyak apa? Sylvie gitu, keriputnya sebanyak apa? Emang dia pusing gitu, mau operasi plastik, mau apa? Enggak. Coba orang kita, tua banget. Ya ampun kalau di Zoom, astaga gitu. Iya kan? Itu komentar orang di sosial media. Belum komentar orang in real life dalam pekerjaan. Aduh udah tua say. Nggak mau yang mudaan. Nggak ada yang lebih segeran. Ya nggak? Coba deh ngaku jujur. We all do that. Dalam semua lini kehidupan pekerjaan kita. Iya apa iya? Gimana nggak orang kita tuh berlomba-lomba untuk suntik sana black sini. Iya nggak? Bener nggak, Wet? Ini yang mau lo tanya apanya nih? Gue kagum gitu sama orang apa? Enggak, kali ini bukan botox gue. Lampu. Enggak, eye cream gue bagus banget. Rekomendasi siapa eye cream lo? Thanks to who? Thanks to who? Thanks to TikTok. Avo Skin. Bo, menipis lo bener lo kantong mata gue. Dan lebih plump ya. I like this. Nice. Ya maksudnya gue, iya kan? Gue punya jawabannya. Gini, yang lo tanyakan adalah kenapa kalau orang Amerika itu lebih karena kan tren operasi plastik surgery, terus kemudian kita nyebutnya apa ya? Apa namanya tuh bedah estetika. Itu kan mostly dari Amerika kan, baru kemudian ke Korea, Taiwan, Thailand segala macam gitu. Thailand dulu baru Korea, iya kan? Ya, jadi Amerika sama Asia tuh kayaknya yang takut tuh. Tahu nggak kenapa? Kenapa sih? Orang kaya baru, Bo. Oh, karena kita baru punya uang. Bukan, karena Amerika sama Asia tuh negara jajahan. Eropa itu kan yang menjajah, bener? Iya nggak? Ini masih nggak valid. Tapi kalau gue melihat menganalisa aja dari ini gitu ya, dari sejarah gitu. Lo perhatiin deh, yang menjajah negara-negara itu kan kebanyakan bangsa-bangsa Eropa, Belanda, Inggris paling banyak kan. Dan mereka masuk kan, Amerika kan dulu Indian. Iya ya. Iya nggak? Jadi kayak memang mentalnya tuh merasa harus ada sesuatu yang harus dibuktikan terus gitu. Begitu pula juga dengan negara Asia. Bener nggak? Apalagi Asia menurut gue. Jepang itu nggak terlalu bombastis loh. Ininya operasi plastiknya. Iya. Kenapa? Kenapa? Karena dia tidak pernah dijajah. Kalau nggak salah Amerika pernah menduduki Jepang tapi nggak lama gitu. Oh. Ya. Iya. Gue tuh tiap kali gue ngeliat web gitu ya kayak aktor, aktris Eropa gitu. Kayaknya yang menua mah santuy banget gitu. Dan mereka tuh mau keriput, tetap dia pakai sleeveless, nggak peduli gitu. Kayaknya yang so gitu. Yeah. They are really dan karakter bangsanya kan lumayan kuat ya. Kalau bangsa-bangsa Eropa itu kayak orang Italia tuh khas sekali dengan prinsip hidupnya. Orang Inggris juga begitu. Terus abis itu orang Prancis juga seperti itu. Yang sebenarnya membuat kita tidak mengenal work-life balance itu kan orang Amerika. Oke, orang Amerika yang menularkan itu kepada kita gitu ya? Iya kan, kapitalisme. Even marketing aja kan juga paling ininya di Amerika. Orang Eropa kan ada kayak afternoon tea. Iya. Kalau di Italia ada siesta. Iya. Right? Iya, dan beauty standar kita juga sebetulnya adalah tularan dari Amerika gitu ya kan? Mereka yang bikin kan bahwa orang itu harus badannya begini, badannya begitu. Untuk apa? Untuk kapitalisme, untuk mereka menjual produk mereka. Iya. Kemarin ya, karena kan kemarin gue syuting terus gue ngobrol sama Melanie sama Cara Delano gitu. Terus gini, iya ya,
tahun ini tuh terasa banget banyak sekali artis, influencer, orang yang kita kenal yang melakukan operasi plastik. Entah ada search of apa gitu ya. Kenapa ya itu ya gitu. Kayaknya baru kebuka gitu opsinya. Oh iya gitu. Operasi plastik tuh ternyata bisa menjadi sarana untuk mengupgrade penampilan. Terus Melanie tuh menyarankan sebuah film, nonton deh di Netflix. Tapi gue belum tonton. Lu udah pada nonton belum? Namanya Uglies judulnya. Katanya itu sci-fi ya. Please nonton. Aku nanti nonton baru kita bahas lagi ya. Dimana katanya dunia in the future itu dystopian film gitu. Film lama ya. Bagus ya. Emang dibedain kasta orang cakep sama orang jelek tuh. Ya. Makanya orang-orang kita sekarang udah capek dipandang sebelah mata jadi orang jelek, baru ketemu, oh ada cara nih supaya jadi cakep, pengen jadi cakep gitu loh. By the way ya, ngomongin soal operasi plastik, ngomongin soal tadi Melanie kan nyinggung bahwa kenapa ya kok makin banyak, makin kesini tuh influencer yang operasi plastik, selebriti operasi plastik, kayaknya operasi plastik itu jor-joran banget, banyak yang di-endorse, ini itu segala macam. Lu pernah tahu istilah modern colonialism nggak? Apalagi tuh, Pak Jaja? Apaan tuh? Modern kolonialism. Modern colonialism. Lu pernah dengar nggak? Apa? Ini nggak tahu ya, ada yang pernah membahas ini atau belum. Tapi kita tuh sebenarnya lagi dijajah kok. Oh. Kalau biasanya kan penjajahan itu kan zaman dulu ditembakin, dibunuhin, ya nggak? Apa namanya? Wah gila lah, pokoknya penjajahan tuh tersiksa ini itu segala macam. Zaman sekarang penjajahan udah nggak kayak gitu, Bo, modelnya. Tetapi mereka masuk ke denyut nadi kehidupan manusia. Dalam arti? Satu, budaya. Lo lihat gimana sekarang Indonesia itu sudah sangat hilang sekali budaya tradisinya. Budaya Korea gila-gilaan. Mulai dari musik, series, film, makanan, ya. Apalagi baju, fashion. Iya, itu boneka yang dipakai Lisa Blackpink sampai lu ngantri, sampai lu berantem di Mall Gandaria, gara-gara lu nggak dapat antriannya. Ya, boneka, terus apalagi tadi operasi plastik, beauty standard, itu yang baru fisikal kelihatan ya. Make up itu yang baru kelihatan fisikal ya. Lo tahu nggak gimana perusahaan-perusahaan di Indonesia itu di belakangnya siapa? Apa sih? Gimana tuh? Ya, maksud gue, that's part of modern colonialism. Dibeli sama mereka, dibeli. Okay. Tapi nggak ada yang sadar. Semua kayak, seru banget. Karena penjajahan yang subtle, masuknya halus gitu ya. Yes. Itu kalau gue nggak salah pernah dibahas di Monocle tuh. That's modern colonialism. Ada yang bilang katanya FOMO, hidup terlalu FOMO. Itu tuh sebetulnya juga, ya kan, FOMO itu imbas dari modern colonialism. Because they understand how to penetrate. Orang tuh punya kecenderungan FOMO, jadi dibikin tren semuanya. Jadi seolah-olah kalau gue nggak ikutan itu gue nggak seru, gue nggak keren. Iya, termasuk katanya sosial media. Yes, true. Exactly. Oh my, quite eye-opening. Kok jadi arahnya ke sini ya obrolan kita ya? Seru ya? Pengennya padahal ketawa-ketawa loh. Tapi kan ternyata realita hidup itu, makanya menurut gue tuh banyak banget yang kayak untold story gitu loh. Ih. Ya kan? Ini kan yang dari tadi kita omongin kan untold story semua. Iya, sialan nih si Emily ini ternyata. Dulu Amerika tuh jagonya sebenarnya.
Kita kan abis-abisan kan. Abis itu inget nggak sih lo zaman dulu kemudian Japanese wave. Ya kan, salon Jepang, digital perm Jepang, fashion Jepang, Harajuku kan sempet tuh. Terus yang rambut camuri, Firman Salon masih ingat? Iya. Iya kan? Terus abis itu, iya, Jepang Wave ya. Jepang Wave. Terus abis itu apalagi tuh? Supermarket Jepang. Iya. Semua gila-gila Jepang. Iya, Anime, manga. Ya, drama Jepang, series Tokyo Love Story, lo inget nggak tuh? Iya, Imo Mulai dari Osin. Iya. Iya. Nah, ini pertanyaan bagus dari yang lagi nonton. Cara menyikapi Ezi Wardani, cara menyikapi modern kolonialisme apa dong? Stay true to yourself. Ya, jangan lupakan jati diri. Itu yang sebabnya kita selalu bilang gitu bahwa mengenal diri sendiri dengan baik itu penting sekali untuk segala hal. Lo jadi tidak akan ikut-ikutan, lo akan punya warna sendiri, lo punya standpoint, lo tahu lo harus melakukan apa. Iya nggak? Iya, iya. We are not saying bahwa lu nggak boleh gitu. Misalnya lagi tren labubu, lu pengen, lu mampu, boleh, tapi jangan kehilangan jati diri. Jadilah orang Indonesia yang gemar boneka tersebut, bukan jadi, ya kan, ya, you get the point, right, gitu. Lu suka kosmetik, lu suka operasi, mau melakukan operasi plastik, boleh lakukan, tapi jangan kehilangan jati diri loh. Dan ini adalah cara berpikir si penjajah ini, those colonial. Caranya mereka berpikir adalah gini, mereka selalu mengincar negara-negara yang memang belum terlalu maju. Oh iya. Ya nggak? Kenapa? Kalau negara-negara yang belum terlalu maju, biasanya orang-orangnya juga standpoint-nya belum kuat. Oh, lebih gampang digoyang, yes. Mudah kerasukan, Nek. Iya banget, say. Orang kerasukan tuh kan banyak bengong gitu ya, kosong gitu ya. Nah, masuklah dia. Ya nggak? Kalau dulu kan itu bercandaan ya, Bo, 90-an. Bengong aja malih, ntar kerasukan loh. Ternyata bener. Ya kayak kita, bengang-bengong, tapi kan sekarang anak sekarang kan kalau bengang-bengong nggak di teras natepin langit ya, Bo. Bengang-bengong tapi nontonin handphone gitu kan, kerasukan deh, apa yang ditonton masuk deh gitu kan. Iya, benar. 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 Got it. Oh my, interesting. Terus ya? Besok ingetin gue ya, gue punya cerita, tapi kayaknya baru bisa diceritain besok karena acaranya berlangsungnya hari ini. Kalau gue ceritain sekarang, gue melanggar perjanjian kerja gue. Lo ada acara hari ini mau lo ceritain besok? Iya, ada penggalan cerita dari tamu gue yang kayaknya tuh layak diceritain. Oh, ini bazar, bukan? Iya, among many other. Aduh, apaan? Brunch with Dave atau apa? Iya lu mah, orang dibilang besok lo pakai ngegali, gedek deh gue. Ya oke, santai. Ditunggu besok ya ceritanya. Sama, gue mau klarifikasi aja ya, karena kemarin it got into my mind gitu. Melanie itu nanya ke gue, gue mau nanya deh, lu tuh memang pura-pura bego atau lu mengambil peran lu yang selalu bego kalau lagi siaran, bodoh gitu, nggak tahu. Terus gue gini, bagian mana tuh Mel? Dia nanya gitu ke lo. Kak, lu tuh kan pinter kak gitu. Emang kalian bagi perannya begitu apa gimana? Gue cuma mau bilang begini. Kita nih siaran nggak pernah ada skrip, nggak pernah ada janjian sehari sebelumnya siapa mesti ngapain, mau ngomongin apa. Bener apa nggak Iwet? Bener. Jadi this is unscripted 100%. Jadi, dan gue juga mana mau sih gue jadi bego, gue mah pengennya jadi pinter, cuman nggak nyampe. Jadi gue nggak pernah pura-pura
bego, gue tapi pura-pura pinter. Jadi kesimpulannya apa, Kak? Nggak ada kesimpulan, cuma pengen ngomong gitu aja. Ide rapi-rapi kayak pembaca berita selesai acara, kertas semua skripnya dirapihin. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan kami pagi hari ini. Tentunya kita akan berjumpa kembali besok pagi di jam yang sama dengan saya Iwat Ramadan dan juga Dave Hendrik. Dan saya Desi Anwar, terima kasih. Kita bertemu lagi di Seputar Indonesia. Desi Anwar kan selalu nyamping, saya. Iya bener. Iya bener. Soalnya Desi Anwar begitu selesai baca berita dan saya Desi Anwar, kita ketemu lagi besok di Seputar Indonesia. Naik ojek, ngeng. Karena udah standby abangnya. Abangnya udah standby. Jadi dari closing dia udah di atas motor, say. Ya. Ditunggu di pekerjaan berikutnya. Sampai ketemu esok di Seputar Indonesia. Aduh capek. Kita ngobrol lagi besok ya, gengs. Bye everyone. Have a nice day.